Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Jadi kali ini aku mau share ke kalian itu pantangan setelah melakukan sulam alis ya, teman-teman. Jadi banyak yang setelah sulam alis itu masih belum paham ya untuk pantangannya apa aja. Jadi terkadang pantangan itu kalau sudah dilanggar itu bakalan mempengaruhi hasil akhir untuk sulamnya itu sendiri gitu. Jadi sekarang aku mau share ke kalian untuk pantangan apa aja yang tidak boleh kalian lakukan setelah melakukan sulam alis gitu. Jadi untuk yang mau belajar bareng sama aku, tetap di channel aku, jadi keep on watching. Nah, jadi teman-teman ya, pantangan setelah melakukan sulam alis. Jadi biasanya untuk proses pengelupasan itu bakalan terjadi antara hari keempat sampai hari ke-7 ya untuk proses pembersihan. Tapi kalau untuk proses penyembuhan itu bakal terjadi dalam hari ke-7 sampai hari ke-48 gitu. Jadi itu untuk masa penyembuhan ya, penyembuhan dari kulit kita yang sudah terluka atau tergores ya. Jadi langsung aku bahas aja untuk pantangan yang pertama setelah melakukan sulam alis itu tentunya kalian tidak boleh kena air ya. Untuk sulam itu sendiri tidak boleh kena air ya. Pokoknya sebelum mengelupas itu tidak boleh kena air. Tapi sekarang ya aku lihat sudah ada katanya tinta yang hanya 2 jam saja sudah bisa kena air gitu. Tapi logikanya ya teman-teman, logikanya aku ngomong secara logika sekarang. Kulit kita tergores ya, tintanya itu masuk. Ini kulit kita itu belum sembuh total ya, jadi lukanya itu masih terbuka gitu. Nah, kalau kalian kenakan air untuk sulamnya itu otomatis tintanya itu bakal dia tergerus air ya, jadinya tintanya itu bakal keluar lebih banyak gitu. Itu secara logika ya, walaupun mereka mengklaim tintanya bisa setelah 2 jam sudah bisa kena air, tapi aku tetap ya sesuai kenyataan di lapangan. Jadi aku selalu menginstruksikan customernya aku sendiri itu pokoknya sebelum dia ngelupas itu tidak boleh kena air ya. Jadi itu pantangan yang pertama. Kalau untuk prosesnya paling hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu bakal alis kalian itu akan terlihat sangat tebal seperti alis Shinchan ya, karena itu sudah mulai proses dia pengeringan ya teman-teman. Jadi untuk hari keempat ya itu sudah mulai, biasanya 3 atau 4 ya, sudah mulai dia ada crack gitu, pecah-pecah karena kering dan pecah mau ngelupas seperti itu ya. Jadi hari kelima, keenam, ketujuh itu sudah mulai dia mengelupas. Biasanya hari ke-7 sudah bersih dan sudah bisa kalian kenakan air gitu. Itu untuk pantangan yang pertama. Dan kalau untuk pantangan yang kedua itu pokoknya jauhi area yang disulam itu terkena skincare ya. Kalau kalian biasa menggunakan skincare kayak serum atau krim pemutih atau moisturizer atau apapun itu, jadi kalian harus hindari area alis yang disulam ya. Terus yang ketiga itu kalian tidak boleh menggosok, kalian tidak hindari kalian menyentuh-nyentuh alis seperti itu ya. Karena kulit seperti yang aku bilang tadi, kulit kita masih terbuka, jadi masih luka gitu, jadi sangat rentan sekali dengan bakteri gitu ya, biar nggak infeksi. Jadi jangan sampai kalian terus menyentuh-nyentuh alis kalian gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu kalian tidak boleh mengelupas paksa ya. Kalau misalkan sudah
sudah mulai mengelupas kayak gitu, kalian biarkan saja. Kalian bisa tambahkan vitamin yang telah diberikan oleh pesulamnya kalian. Jadi kalian tinggal tambahin gitu aja. Kalau sudah mengelupas gitu jangan dikelupas paksa, karena itu bakal mempengaruhi hasil akhir dari sulam alis itu sendiri gitu. Dan juga untuk pengaplikasian vitamin ya, jadi ada tekniknya juga ya teman-teman. Jadi khusus untuk para pesulam, jadi kalian harus benar-benar instruksikan ke kliennya kalian bagaimana cara ngaplikasiin vitaminnya, seberapa banyak gitu, karena vitamin juga itu bakal mempengaruhi hasil akhirnya gitu. Kalau kalian tidak peduli dengan customernya kalian, mereka ngisi vitaminnya terlalu banyak, nah tinta itu dia bakal keluar lagi, tinta yang sudah masuk itu dia bakal keluar lagi, dan hasil akhirnya dia nggak bakalan begitu bagus gitu. Jadi aku kasih solusinya ke kalian untuk para pesulam. Kalian boleh instruksikan ke ke customer kalian, hari pertama setelah sulam, kedua, ketiga itu boleh diisi vitamin, tapi jangan terlalu tebal, hanya untuk membuat alis kita nggak terlalu kering ya. Itu pilihan pertama. Dan pilihan yang kedua, kalian bisa menginstruksikan customernya kalian itu isi vitaminnya saat alis itu sudah mulai kering. Ngerti ya maksud saya? Untuk pilihan kedua, jadi biar aman ya, kalian boleh instruksikan customernya kalian itu, biasanya kalau alis sudah kering itu hari ketiga sama hari keempat ya, kalian instruksikan kalau alisnya sudah mulai kering itu bisa dioleskan vitaminnya gitu. Jadi itu untuk sebagai jaminan gitu ya, tintanya nggak keluar lagi gitu. Karena kalau sudah kering kan dioles tipis-tipis aja tintanya itu untuk mempercepat proses penyembuhan gitu. Jadi kalau hari pertama, hari kedua, ketiga itu masih kulit kita masih luka, masih basah gitu ya. Kalau customernya kalian nggak benar mengoleskan vitaminnya, itu bisa mengakibatkan tinta yang sudah masuk itu keluar lagi gitu. Jadi itu untuk solusinya. Oke. Nah itu sih dia untuk pantangan ya, pantangan setelah melakukan sulam alis itu kurang lebih ada 4 ya. Kalian harus hindari air, skincare di area yang disulam, kalian tidak boleh menggosok atau menyentuh ya. Dan yang terakhir itu kalian tidak boleh mengelupas paksa gitu. Jadi itu pantangannya. Dan aku juga mau share ke kalian seputar tentang sulam alis ya. Jadi sebelum kalian melakukan sulam alis, jadi kalian sudah ada bayangan gitu ya. Jadi ini untuk yang belum melakukan sulam alis, jadi kalian harus dengarkan infonya dulu. Yang pertama, jadi sulam alis itu sangat berbeda sekali dengan tato ya teman-teman. Kalau sulam alis itu bertahan 2-3 tahun ya, sedangkan kalau tato itu sendiri bertahan sampai permanen ya, nggak bakalan bisa hilang. Itu untuk tato. Tapi walaupun pesulamnya bilang 2-3 tahun masa tahannya sulam alis, jadi 2-3 tahun itu maksudnya, jadi semakin lama itu dia bakal memudar gitu loh. Jadi nggak bakalan tetap hitam seperti ini gitu, nggak bakalan tetap bentuknya seperti ini gitu. Jadi bakalan dia lama kelamaan dia bakalan memudar gitu. Jadi solusinya kalian bisa lakukan retouch ya. Jadi retouching itu sendiri bakal tetap membuat alis kalian itu tebal, tetap membuat bentuk alis kalian itu bagus gitu. Jadi bukan berarti 2-3 tahun dibilang gitu tetap alisnya hitam seperti itu, enggak. Jadi semakin lama semakin memudar dia gitu. Dan juga
Untuk retouch itu sendiri ya teman-teman, untuk jarak retouch itu bisa dilakukan antara 4 minggu ya. Pokoknya jarak terdekat dari sulam pertama itu 4 minggu ya, 4 minggu, atau kalian bisa lakukan 3 bulan, setelah 6 bulan, setelah 1 tahun. Retouching itu sebenarnya tergantung dari kebutuhannya kalian sendiri ya. Jadi ada yang bertanya, retouch itu perlu nggak sih gitu. Nah jadi wajib nggak sih gitu. Jadi aku bilang ke kalian, sebenarnya retouch itu wajib nggak wajib ya, perlu nggak perlu ya teman-teman. Jadi maksudnya kalau untuk retouch itu hanya untuk saat sulam pertama, ketika warna yang kalian mau itu masih belum sesuai dan bentuk yang kalian mau itu belum sesuai. Itu kalian bisa lakukan retouch ya. Jadi kalau setelah sulam pertama bentuknya sudah bagus dan warnanya sudah sesuai, jadi menurut aku retouch itu masih belum begitu perlu ya teman-teman. Jadi buat apa kita melukai kulit melukai kulit lagi gitu loh. Kulitnya sudah sembuh dan hasilnya sudah bagus, jadi kita nggak perlu lagi melakukan retouch gitu. Dan walaupun kalau misalkan kalian mau retouch, kalian boleh lakukan misalkan setelah 6 bulan, setelah 1 tahun ya. Jadi biar tetap untuk sulam alisnya kalian itu biar tetap bagus gitu. Dan kalau misalkan pas sulam pertama warnanya masih belum begitu bagus, masih pudar dan bentuknya ada yang sedikit bengkok atau kemana-mana, jadi itulah fungsi dari retouch gitu. Jadi untuk retouch jarak terdekat itu bisa kalian lakukan 4 minggu setelah sulam pertama ya, atau bisa kalian lakukan 2 bulan, 3 bulan, atau terserah dari kebutuhan customernya kalian sendiri gitu. Oke. Dan juga kalian harus be realistic ya, maksudnya kalian harus paham alis kanan dan alis kiri itu nggak bakalan bisa sama, ya teman-teman. Jadi kalian harus realistik gitu, maksudnya nggak bakalan bisa sama-sama banget kanan dan kiri gitu, karena dari tulang alis itu berbeda, dari bentuk mata itu berbeda, itu pasti saja dia berbeda kanan dan kiri gitu. Jadi kita yang para pesulam ya pasti sudah melakukan yang terbaik untuk kalian ya. Pasti mereka sudah menggambar dulu alisnya. Jadi digambar dulu alisnya, kalau itu sudah deal dengan kalian, dengan customer, baru mereka akan mengerjakan gitu. Jadi untuk bentuk alis kalian harus untuk pesulam pasti kita membuat sesimetris mungkin ya teman-teman, tapi tetap ya kayak yang aku bilang tadi, karena tulang alis dan bentuk mata itu berbeda kanan dan kiri, itu nggak bakalan bisa sama persis gitu. Oke. Dan yang ketiga itu kalian harus paham juga kondisi dari customernya sendiri ya. Misalkan kalau customer yang kulitnya sedikit berminyak, itu bakalan sedikit lebih susah menerima pigmen dan bakalan lebih cepat juga untuk sulam alisnya itu memudar gitu. Itu untuk yang kulit berminyak ya teman-teman. Dan juga untuk kondisi pasien yang bakal mau disulam itu ya, kalian harus tanyakan dulu ya, jangan sampai customernya kalian itu menderita keloid parah. Jadi keloid itu seperti luka yang sembuhnya itu seperti daging gitu loh maksudnya ya, itu untuk keloid. Dan untuk diabetes yang parah ya, diabetes basah gitu biasanya kalau untuk diabetes, kalau dia terluka itu bakalan sedikit sangat susah untuk sembuhnya gitu ya. Dan juga untuk yang lagi menstruasi ya teman-teman. Jadi kalau mereka sedang menstruasi, saran aku mending jangan diambil dulu, karena itu bakal
mempengaruhi hasil akhir ya teman-teman. Dan apalagi ya, seputar tentang sulam alis, itu aja sih yang mau aku share ke kalian. Jadi semoga infonya bermanfaat untuk para pesulam ataupun yang mau disulam ya. Dan jika ada yang mau kalian tanyakan, silahkan sharing bareng di aku, silahkan tinggalkan komen. Dan jangan lupa subscribe untuk yang belum. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.